Urgensi pertumbuhan bisnis berkelanjutan menurut perusahaan untuk mencari alternatif dari lini bisnis yang ada. Dilema inilah yang sedang dihadapi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Perkenalkan kami tim Kaizen dari Kirin, Ando, dan Feren, dan kami melakukan diversifikasi bisnis PT Pupuk Kalimantan Timur guna meningkatkan relevansi pasar yang berkelanjutan. PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan perusahaan negara yang berdiri sejak 1977 dan berfokus pada pembuatan urea, amonia, NPK, dan berbagai macam pupuk hayati yang banyak digunakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pangsa pasarnya pun mencapai 32% dari industri pupuk di Asia Tenggara. Adapun beberapa pilar strategis yang PKT pegang yaitu keunggulan operasional dan rantai pasok melalui efisiensi energi dan juga optimalisasi infrastruktur, keunggulan diversifikasi dalam mengembangkan bisnis di sektor hilirisasi, dan juga keunggulan jangkauan pasar dengan meningkatkan kapasitas domestik dan ekspansi di pasar global. Objektif utama dari PT Pupuk Kaltim sekarang ini adalah diversifikasi untuk menghasilkan pendapatan alternatif dalam menjaga keberlangsungan usaha. Disinilah prioritas jenis produk apa yang seharusnya menjadi fokus utama, menjadi permasalahan utama ini. Hal-hal yang seperti optimalisasi nilai perusahaan, ekonomi sirkuler, dan mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap urea dan amonia merupakan hal yang patut diperhatikan dalam pembuatan strategi ke depan. Adapun limitasi dan asumsi bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan investasi capex produk yang dipilih. Dari segi sumber daya, perusahaan akan memanfaatkan sumber daya alam yang sudah ada di Indonesia sebagai bahan mentah produk. Dari segi operasional, PT Pupuk Kaltim sudah memiliki distributor di level lokal dan internasional yang dapat menyalurkan produk ini. Next. Dengan melihat objektif perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi produk, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan ingin mengambil pangsa pasar baru dengan produk baru yang berdasarkan Ansoff Matrix ini. Dan berdasarkan rencana yang telah diberikan oleh perusahaan, ada 4 produk yang masuk dalam pertimbangan perusahaan untuk menjadi target diversifikasi, yaitu soda ash, amonium nitrat, metanol, dan juga oleochemical. Dari data tersebut, Kaizen berangkat dengan melakukan analisis market sizing atau besar pasar global yang dapat dilihat pada grafik. Pasar terbesar dimiliki oleh oleochemical dengan total pasar sebesar 33,65 miliar US dollar pada tahun 2021 dan juga diprediksi mencapai 52 miliar USD pada tahun 2028 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4%. Pasar kedua terbesar dimiliki oleh produk metanol dengan total pasar 30,7 miliar USD pada tahun 2021 dan diprediksi mencapai 37,52 miliar USD pada tahun 2028 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,4%. Berikut adalah analisa dan ketersediaan bahan baku yang kami lakukan terhadap 4 produk tersebut. Pada soda ash, tiga bahan produk utama yang diperlukan adalah limestone dan batu kapur, amonia, dan natrium klorida atau garam. Dapat dilihat bahwa pada grafik tersebut terdapat fluktuasi limestone yang merupakan bahan baku utama pembuatan soda ash. Selain itu juga di Indonesia masih banyak mengimpor garam dalam memenuhi kebutuhan nasional. Pada amonium nitrat, yaitu bahan utamanya adalah sodium nitrat, amonia, dan juga garam, natrium klorida, melihat ketersediaan sodium nitrat yang masih diimpor membuat produk ini beresiko. Pada metanol, dapat dilihat bahwa dari batu bara serta biomasa yang menjadi sumber energi, produksi dari batu bara yang stabil bahkan meningkat dapat dilihat pada grafik, dan juga limbah pertanian yang berpotensi menjadi biomasa, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya ini dapat mendukung produk metanol tersebut. Pada oleochemical, bahan baku utamanya adalah CPO dan minyak nabati yang seperti ini. Kita ketahui bahwa di Indonesia menempati nomor 1 di dunia produsen CPO, sehingga hal tersebut dapat mendukung produk oleochemical tersebut. Sehingga jumlah pertumbuhan yang kami fokuskan adalah Kaizen berfokus pada memberikan strategi pembangunan produk metanol dan juga oleochemical sebagai strategi untuk memasuki pasar. Hal ini perlu disesuaikan juga oleh hasil analisa yang Kaizen lakukan melihat adanya gap antara supply dan demand. Ada 3 dari 4 produk yang menjadi pilihan itu masih diimpor oleh Indonesia. Maka dari itu, prioritas utama haruslah memenuhi kebutuhan lokal terlebih dahulu. Sehingga dari produk pilihan,
oleochemical akan kita fokuskan untuk ekspor dan metanol difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Next. Berikut adalah kesempatan dan tantangan dari setiap produk yang ingin dikembangkan. Dengan pertumbuhan yang besar serta besar pasar, kedua produk ini sangatlah menarik. Kedepannya dengan fungsionalitasnya juga oleochemical pada bidang consumer goods dan metanol pada bidang manufaktur dan transportasi. Namun, tantangan yang ada seperti permintaan dalam negeri yang terpenuhi untuk oleochemical membuat perusahaan harus memiliki strategi untuk menuju pasar global. Begitu juga dengan metanol yang memilih produk saingannya, yaitu etanol yang lebih aman dan mudah digunakan. Next. Selanjutnya adalah analisa Porter 5 Forces yang Kaizen lakukan. Dan kami menyimpulkan untuk oleochemical, persaingan kompetitor menjadi tantangan paling besar dalam menunjukkan eksistensi perusahaan pada industri oleochemical di tengah pemain lama. Lalu kemudian untuk metanol sendiri, tantangan paling besar adalah persaingan kompetitor dengan PT Methanol Kaltim Industry dan adanya produk saingan, yaitu etanol yang dapat mengancam pangsa pasar metanol dunia. PT Pupuk Kaltim harus menentukan strategi efektif sebagai newcomer dalam mengambil pasar pesaing. Next. Berikut adalah isu 3 yang Kaizen susun dengan objektif utama, yaitu membantu PT Pupuk Kaltim dalam penyusunan strategi ekspansi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pendapatan pada urea dan amonia. Objektif pertama dengan pemilihan diversifikasi produk yang tepat, yaitu industri oleochemical dan metanol. Kemudian objektif kedua dengan market entry strateginya secara jangka pendek melalui bantuan distributor untuk ekspor, serta joint venture dengan perusahaan pengolahan atau B2C dengan PKT sebagai penyuplai bahan baku, dan jangka panjangnya dengan merger dan acquisition untuk peningkatan efisiensi. Next. Berpindah ke solusi, strategi pertama yaitu pembuatan oleochemical dengan feasibility study. Kaizen melakukan pertimbangan dengan framework TELOS, yaitu dari sisi teknologi, ekonomi, legal, operasional, dan schedule. Dari sisi teknologi, Indonesia memiliki teknologi yang matang melihat Indonesia sebagai sumber penghasil CPO nomor 1 di dunia. Investasi yang dilakukan pun sebesar 6,2 juta per metrik ton kapasitas produksi setiap tahunnya berdasarkan jurnal feasibility study oleokimia di Indonesia. Serta pabrik ini sangatlah visible melihat banyak kompetitor yang sudah membangun pabrik untuk produk ini. Dari segi ekonomi, kapitalisasi pasar yang besar dengan pertumbuhan yang besar dapat dijadikan momentum bagi perusahaan. Dengan membuat produk fatty acid dan alkohol yang banyak diminati pasar global, perusahaan dapat memperoleh gross profit hingga 200%. Dari legal, perlu diperhatikan adanya regulasi anti-dumping yang dapat menurunkan jumlah ekspor atau bahkan kehilangan pasar sebesar 6 triliun rupiah berdasarkan kata data. Di sisi lain, dukungan pemerintah juga dapat membantu perkembangan industri ini ke depannya. Dari segi operasional, seperti yang kita tahu, ketersediaan sumber daya yang melimpah sangat mendukung perkembangan produk ini ke depan. Dan dari sisi schedule, implementasi dari pengembangan pabrik ini dapat memakan waktu 1-3 tahun karena teknologi yang sudah siap tentunya di Indonesia. Next. Merujuk pada TELOS untuk strategi pembuatan metanol, dalam memenuhi kebutuhan lokal sebesar 400.000 metrik ton, maka diperlukan investasi sebesar 4,8 triliun atau sebesar 12 juta rupiah per metrik ton produksi setiap tahunnya. Pabrik ini pun visible dibangun melihat adanya pesaing dari PT KT Metanol Industri yang sudah membangun pabrik dengan kapasitas 600.000 metrik ton per tahunnya. Dari segi ekonomi, pendapatan yang didapat dengan melakukan investment ini sebesar 2,5 triliun rupiah per tahunnya dengan memenuhi kebutuhan lokal tadi. Dari sisi legal, adanya kebutuhan bahan bakar ramah lingkungan seperti B20 dan B30 membuat pemerintah mendukung besar produksi metanol dalam negeri. Insentif domestic market obligation batubara juga mendukung hilirisasi batubara menjadi metanol. Dari segi operasional, ketersediaan sumber daya yang masif di Indonesia juga mendukung produk tersebut, serta pemenuhan aspek K3L dan sertifikasi ISO. Dari segi schedule, pembangunan pabrik ini akan memakan waktu kurang lebih 3-5 tahun melihat kesiapan teknologi yang belum matang seperti industri oleochemical di Indonesia. Next. Selanjutnya, strategi objektif kedua yakni strategi market entry melingkupi strategi jangka pendek dan jangka panjang. PKT akan menyasar pada Asia Pasifik sebagai prioritas distribusi oleokimia mengingat potensi sebesar USD 26,5 miliar, dilanjutkan dengan Amerika Utara dan Eropa. Sedangkan untuk metanol akan menyasar pada pasar Asia Pasifik yang mencakup 65% market size global. Pada strategi jangka pendek, PKT akan melakukan penjualan kedua produk melalui distributor untuk menjangkau Asia Pasifik. Yang kedua adalah melakukan joint venture dengan perusahaan yang memiliki ROA lebih tinggi untuk dijual kepada end consumer. Untuk strategi jangka panjang, PKT dapat melakukan merger and acquisition dengan beberapa perusahaan, terutama perusahaan lokal untuk efisiensi dan efektivitas secara operasional, yaitu dari produksi. Next. Berikut merupakan risiko yang telah Kaizen analisis beserta mitigasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Next. Berikut merupakan timeline dari tahap-tahap yang dilakukan untuk pengimplementasian dari seluruh solusi tim Kaizen. Next. Sekian presentasi tim Kaizen, terima kasih.